Norma agama merupakan peraturan yang berasal dari wahyu Tuhan. Kemudian, sanksi dari pelanggar norma agama ini adalah orang yang melanggar akan mendapatkan dosa dengan balasan di akhirat kelak. Norma kesusilaan merupakan aturan yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sanksi dari pelanggar norma ini adalah timbulnya rasa malu, penyesalan, ataupun merasa bersalah. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan kelompok atau manusia. Sanksi dari pelanggar norma ini adalah berupa cemoohan, pengucilan, ejekan, ataupun pengasingan dari masyarakat. Norma hukum merupakan peraturan yang bersumber dari negara atau pemerintah dan bersifat memaksa. Sanksi dari pelanggar norma ini adalah bisa dipenjara, denda, dan sebagainya. Mengapa norma hukum sering disebut sebagai norma pelengkap? Norma hukum sering disebut sebagai norma pelengkap dari norma-norma yang lain dikarenakan ketegasan dan sanksi bagi pelanggarnya. Alat penegak hukum ada 4, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat atau pengacara. Contoh pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pencurian dan sanksinya. Pasal 363 KUHP tentang pencurian dijelaskan ketika seseorang melakukan pencurian menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka sanksinya ia akan mendapatkan pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal 364 KUHP tentang pencurian yang mengakibatkan kematian, luka berat pada orang yang menjadi korban. Sanksi yang didapat adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pasal 366 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh pegawai negeri atau swasta dalam kedudukannya sebagai pengurus atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Sanksi yang didapat adalah pidana penjara selama maksimal 12 tahun. Bagaimana tahapan atau proses pembentukan norma hukum di Indonesia? Mulanya diawali dengan perencanaan yang kemudian menyusun program legislasi nasional. Setelah dibuat rancangan undang-undang oleh DPR atau pemerintah dengan kajian akademik, proses tersebut dilakukan 2 kali tahapan pembahasan. Tahapan pertama di sidang komisi dan paripurna. Setelah ditetapkannya, maka sejak tanggal tersebutlah undang-undang mulai diberlakukan. Tahap terakhir merupakan penyebarluasan.